Shalom Jemaat Gereja Yesus Ketapang, kiranya kita senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Mari hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jemaat kasih Kristus, perikop kita dimulai dengan sebuah catatan historis yang penting. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Uzia adalah raja yang luar biasa dan memerintah kerajaan Yehuda lebih dari 50 tahun. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Yehuda sangat maju dalam banyak hal, baik secara administrasi maupun militer. Kematian Raja Uzia ditambah dengan munculnya bangsa Asyur yang semakin besar, membuat keadaan Yehuda benar-benar terpuruk. Di tengah keadaan yang genting seperti inilah, Yesaya mendapat sebuah penglihatan bahwa Tuhan duduk di atas tahta. Allah tampaknya tidak kaget dengan apa yang sedang terjadi kepada umatnya. Dia duduk di tahtanya dengan tenang, tapi juga dia tidak tinggal diam. Allah tampil sebagai Raja semesta alam yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Artinya berbeda dengan Raja Uzia yang walaupun dia hebat, tapi kekuasaannya hanya bersifat regional, yaitu di Yehuda. Uzia tidak sebanding dengan Tuhan semesta alam yang kekuasaannya mencakup seluruh dunia. Bukan hanya maha kuasa, Allah juga adalah Allah yang maha kudus. Para serafim pun tidak tahan akan kekudusan Tuhan. Mereka menutupi wajah dan kaki mereka sebagai tanda ketidaklayakan. Bukan hanya itu, serafim pun menyerukan, Kudus, kudus, kudus. Pengulangan sebanyak 3 kali seringkali menandakan sifat yang tertinggi. Kudusan ini begitu menggetarkan sampai-sampai Yesaya langsung menyadari dosa dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Dan Allah yang maha kuasa dan maha kudus ini memanggil Yesaya untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda yang sedang terpuruk. Bahwa Allah tetap berdaulat atas hidup umatnya dan Allah mampu membawa pemulihan bagi umat yang percaya kepadanya. Jemaat kasih Kristus, panggilan ini tidak hanya berhenti kepada Nabi Yesaya. Kita pun hari ini sebagai anak-anak Tuhan juga turut dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini kepada dunia yang berdosa, kepada lingkungan sekitar kita yang hilang harapan. Kita dipanggil untuk memberitakan bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang merancang dan bahkan memelihara kehidupan setiap umatnya. Ada Allah yang maha kudus, yang merindukan setiap orang berdosa datang bertobat dan menerima pemulihan dari Tuhan. Seperti Yesaya yang dipanggil di tengah krisis, kita juga dipanggil untuk berdiri di tengah dunia yang penuh penderitaan dan kekacauan ini. Allah yang bertahta tinggi dan menjulang memanggil kita untuk menjadi pembawa pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menanggapi panggilannya dengan iman. Seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha kuasa dan maha kudus, kami bersyukur karena Engkau tetap bertahta di atas segalanya, meskipun dunia sering penuh kekacauan. Ampunilah dosa-dosa kami dan mampukan kami untuk menjawab panggilan-Mu, untuk membawa pengharapan dan terang bagi setiap orang yang membutuhkan.
Tuntunlah kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.